Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam acara Podcast Blast. Podcastnya ASN Berkelas. Ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang layanan OKH. Itu merupakan layanan digitalisasi yang merupakan inovasi dari tim OKH. Pada hari ini saya akan memperkenalkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Ada Mbak Novita, beliau adalah analis SDM aparatur ahli muda. Kemudian Mas Arya Mahfud, beliau adalah prakom terampil. Pada hari ini kita akan membahas tentang layanan-layanan yang ada di OKH. Itu merupakan terobosan dari tim OKH. Layanan OKH ini merupakan mempunyai rumah layanan OKH. Layanan digitalisasi OKH itu merupakan mandat dari peraturan Menpan RB. Nah ini di OKH. Ini saya pengen bertanya dengan narasumber. Ini implementasi dari peraturan Menpan yang diterapkan di OKH itu apa saja ya kira-kira itu? Pak Pri, saya menjawab. Jadi sebenarnya inovasi terkait layanan OKH ini kami sudah inisiasi dari tahun 2024. Sebelumnya mungkin kepada semua yang menonton bahwa di BLA Semarang sendiri ada dua jenis layanan ya saya bisa infokan, yaitu layanan eksternal dan juga layanan internal. Layanan eksternal sendiri itu sudah sering dibahas mungkin dalam episode podcast yang lain. Nah, salah satu layanan internal di Balai Litbang Agama Semarang ini adalah layanan OKH. OKH itu apa? OKH itu Ornala, Kepegawaian, dan Hukum. Jadi kembali lagi kami sudah inisiasi untuk membuat salah satu semacam rumah layanan OKH itu dari tahun 2024. Ini merupakan awalnya sebagai salah satu tugas dari Prakom Terampil Mas Ari yang tahun 2024 sudah resmi dilantik dan dalam kurun waktu 1 tahun sudah menghasilkan satu rumah yang memang bisa menghimpun beberapa layanan yang dulunya itu mungkin tersebar. Ternyata di tahun 2025 ini sejalan dengan tagihan Perkin Kepala Balai. Jadi ada satu tagihan Perkin Pak Pri, yaitu semacam nilai layanan kepegawaian. Jadi ada indeks nilainya berapa. Jadi kita nanti bisa mengukur dari rumah layanan OKH itu. Nah, di rumah layanan OKH itu kami mempunyai 15 jenis layanan. 15 jenis layanan itu dari mulai kenaikan pangkat, tubel, penyesuaian gelar akademik, dan seterusnya itu semuanya digital dan terrecord. Jadi semangatnya itu untuk menghindari adanya usulan-usulan yang terlewat ataupun tercecer, begitu. Terima kasih. Itu dari semua layanan-layanan itu ada berapa tadi? 15. 15. Itu mencakup apa saja ya? Itu layanan yang ada di rumah layanan OKH itu. Terima kasih waktunya Pak Pri. Izin menyampaikan. Jadi awalnya itu kita sedikit flashback dulu ya. Flashback kenapa bisa adanya dibuatnya rumah layanan OKH. Jadi awalnya itu seperti yang disampaikan sama Bu Novita tadi, tahun 2024 itu Bu Novita itu terutama punya unek-unek mau gimana sih biar data yang masuk atau data permohonan dalam hal ini yang masuk ke OKH itu terekod dan terarsip dengan rapi, jadi nggak tercacar ke sana ke sini. Terus akhirnya saya diberi mandat atau diberi tugas oleh beliau untuk membuat rumah layanan. Nah, kenapa rumah layanan yang jadi sekarang itu dalam hal ini sederhana ya? Ini masih sangat sederhana sekali karena kita nggak yang bermulu-mulu. Karena yang pertama kita ambilnya yang gratis dulu Pak Pri. Gratis, paling gampang, yang penting
tujuannya tercapai dulu nih. Terus saya diberikan master sama Bu Novita itu kemarin contoh dari layanan kepegawaian badan nih. Yang pada badan itu bentuknya ternyata Google Sheet. Nah Google Sheet itu kan semuanya mungkin bisa pakai, gampang, mudah, terus nggak perlu biaya. Makanya kemarin dibuat dengan Google Sheet. Nah kemarin rancangan awal yang pertama yang mau disampaikan rumah layanan UKH ini masih tahap berkembang, jadi nanti masih bisa menunya masih bisa menambah atau bisa juga berkurang sesuai dengan kebutuhan dari tim UKH sendiri. Jadi untuk saat ini masih baru ada 15 layanan. Ya seperti yang disampaikan Bu Novita tadi, ada permohonan cuti, ada permohonan kenaikan pangkat, ada uji kompetensi, kemudian permohonan pelatihan di luar yang semuanya tentu membutuhkan layanan dari UKH, terutama dalam bentuk rekomendasi, surat rekomendasi yang bakal dikeluarkan oleh kantor untuk dibawa mereka mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu kita juga ada layanan CKH, capaian harian kinerja pegawai yang memang mulai tahun ini dari instruksi Pak Kepala Balai mungkin bahwa kalau bisa capaian kinerja pegawai itu dikirim atau disetor ke rumah layanan OKH. Jadi nanti paperless, semuanya itu terekod di satu folder sendiri. Terus kemudian ada juga layanan SKP yang triwulan 1, 2, 3, 4, kemudian tahunan juga kita upload di situ. Untuk saat ini sampai di bulan Maret ini halaman layanan yang sering digunakan cuti terutama. Jadi cuti itu banyak pengajuan permohonan cuti sudah melalui rumah layanan. Nah dari situ kan nanti akan terekod siapa saja, kemudian dan prosesnya nanti akan tetap kembali ke pimpinan masing-masing. Nah, bicara tentang rumah layanan sendiri, di setiap rumah layanan itu ada 15 halaman itu, di setiap halamannya itu terdiri dari deskripsi dulu. Jadi semisal permohonan cuti berarti kita deskripsikan dulu di awalnya syarat-syaratnya apa saja, kemudian ketentuannya apa saja dan sebagainya. Kemudian form-formnya kalau ada situ tinggal bisa diupload dan sebagainya, dan di-download dan diupload, sehingga insya Allah nanti meskipun ini masih sederhana, tapi insya Allah bisa membantulah untuk sistem kerja dari teman-teman sekalian di OKH. Mungkin itu juga. Terima kasih Mas Ari atas penjelasannya. Ini mungkin sedikit agak keluar dari layanan OKH itu. Itu di situ ada enggak itu layanan nikah lagi, ada enggak di situ? Kita bukan KUA, kita bukan. Ya. Jadi ini teman-teman layanan nikah lagi di OKH tidak ada, gitu. Yang mau nikah lagi kita cancel. Nah, Mas Ari atau Mbak Novita, di rumah layanan OKH itu selama ini sudah jalan ya, sudah jalan. Alhamdulillah. Ada tantangan enggak? Tantangan yang dihadapi? Banyak. Itu apa aja kira-kira? Mungkin saya bisa menjawab. Jadi terkait tantangan yang dirasakan oleh tim OKH. Jadi untuk layanan internal sendiri kita kan melayani teman sendiri ya, pegawai. Jadi seringkali penilaian pegawai terhadap teman sendiri kan kurang objektif. Jadi dengan adanya rumah layanan OKH diharapkan nanti teman-teman BLA Semarang itu bisa menilai atau mengukur bagaimana kualitas layanan dari mulai SOP-nya, dari mulai ketepatan, kecepatan, sama hasilnya itu bagaimana. Jadi nanti kita seperti tertantang Pak Pri untuk bisa memberikan layanan dengan efisiensi waktu, dengan kualitas yang baik dan juga kesamaan. Jadi tidak ada pembeda-beda untuk layanan yang diterima oleh semua pegawai, entah itu unsur pimpinan maupun unsur pegawai. Itu jika mereka mempunyai persyaratan yang terpenuhi dalam layanan, itu nanti akan kami layani seperti itu. Dan kembali juga jika ada pegawai yang tidak mengakses rumah layanan OKH untuk mengajukan satu layanan, ya kami tidak bisa layani karena ini sudah menjadi komitmen antara pimpinan
dan juga kepada seluruh pegawai bahwa seluruh layanan di OKH itu akan diproses jika usulannya sudah melalui rumah layanan OKH. Jadi seperti itu, dan tantangannya lagi adalah kita itu berharap tidak ada lagi hak-hak pegawai yang terlewat ataupun tercecer. Jadi kalau dulu mungkin ada 1-2 orang yang merasa loh yang ini kok diusulkan, yang satunya tidak. Jadi harapan kami dengan adanya rumah layanan OKH yang semakin transparan, pegawai juga sekarang menjadi aware, menjadi peduli dengan hak-hak masing-masing. Jadi ketika mereka memang sudah waktunya untuk misal kenaikan pangkat atau untuk UKOM, misal dia mau naik jenjang, itu bisa mengusulkan melalui kami. Jadi ini untuk menjaga transparansi, menjaga akuntabilitas data, dan juga menjaga efektivitas proses bisnis layanan di OKH terutama. Jadi tantangannya seperti itu, Pak Pri. Luar biasa di OKH itu harus melayani seluruh pegawai, walaupun kadang-kadang ya itu ada yang tidak suka, ada yang tidak. Ini sudah biasalah namanya. Kita melayani ya harus ikhlas beramal begitu. Itu tadi tantangan berarti dari segi substansi ya, Mbak Novita. Oke. Itu kan layanan OKH itu kan produk baru ya. Itu kalau dari prakomnya itu ada tantangan dari teknis atau tantangan apalah yang ada di situ dalam pembuatan rumah layanan itu. Terima kasih, sedikit izin menjelaskan gitu. Terkait dengan rumah layanan UKH, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa rumah layanan UKH itu cuma menggunakan Google Site. Dalam hal ini mungkin banyak yang sudah tahu bahwa Google Site itu ya situs yang paling mudah lah untuk membuat suatu website ya Mas. Jadi nggak perlu, ya template-nya sudah disediakan lah, intinya seperti itu. Tantangannya cuma gini, karena itu semuanya gratis, jadi kalau kita mau menambah fitur-fitur yang lebih komplit, seperti misal beberapa ada yang tanya, kenapa nggak bisa misal pengajuan saya sudah jadi alternatif ke WhatsApp atau sebagainya. Sebenarnya bisa, cuman ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin butuh effort lagi karena ini awalnya gratis. Contoh kemarin saya sudah pernah coba bahwa Google Sheet-nya ini saya buat APK. Saya buat APK nanti hanya untuk di kantor saja, bahwa pegawai itu install APK, tapi kan karena itu di luar kalau jenisnya resmi ini Google Play Store karena karena itu APK yang ceritanya APK nggak resmi, jadi nggak di Google Play Store. Jadi kalau setiap nanti diwajibkan pegawai untuk menginstal APK tersebut, pasti banyak yang berkeberatan karena takutnya mungkin ada virus dan sebagainya atau tidak aman dan sebagainya. Makanya ya salah satu tantangannya itu. Jadi kemaksimalannya mungkin belum bisa 100% Pak, tapi insya Allah kedepannya nih, sambil belajar, sambil bertahap, nanti kita lengkapi, kita juga nanti berkonsultasi sama yang lebih paham lagi, karena di tempat kita kan ada Mas Purbaya sebagai prakom utamanya, saya kan cuma terambil, jadi intinya seperti itu. Nanti tetap pesan awal dari Bu Novita ya, yang penting ini kita berjalan dulu sambil nanti dilengkapi dan akhirnya nanti bisa memuaskan atau secara maksimal. Itu Pak. Oke, terima kasih. Memang ya yang namanya suatu produk itu tidak ada yang langsung bagus, langsung sempurna, pasti ada perbaikan. Tapi ya itu sudah merupakan satu terobosan yang baik. Ya. Walaupun tadi Mbak Novita sudah menjelaskan, sudah ada sedikit mungkin ada miss dengan pegawai dengan adanya layanan OKH itu sudah biasalah yang namanya kita melayani orang. Nah, sekarang berkaitan dengan rumah layanan ini, support dari pimpinan seperti apa itu dengan ada layanan ini? Ya, oke, mungkin saya akan menjawab ya bagaimana sebenarnya harapan kami sebagai tim OKH selaku pengelola rumah layanan OKH terhadap dukungan pimpinan. Jadi memang
dukungan pimpinan sangat berarti untuk bisa mensukseskan rumah layanan OKH. Jadi perlu adanya sinergitas antara kami selaku pengelola teknis dan juga pimpinan selaku pengambil kebijakan. Misalnya jika ada 1-2 usulan yang kami laporkan secara berkala setiap hari atau setiap minggu, itu kita kan sudah menentukan SOP untuk penyelesaian usulannya itu selama berapa hari. Nah, harapannya nanti respon dari pimpinan juga mendukung, jadi bisa mengikuti sesuai dengan SOP-nya. Jadi respon pimpinan cepat, bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan usulan masing-masing pegawai, begitu Pak Pri. Jadinya mudah-mudahan dengan adanya respon atau dukungan yang cepat dari pimpinan, proses layanan di rumah layanan OKH itu bisa berjalan dengan baik sesuai harapan dari pegawai seperti itu. Berarti kalau dalam suatu lembaga atau instansi, ide apapun dari kita, kalau tanpa ada dukungan dari pimpinan, itu sama saja. Wah, iya jelas itu. Sama saja zong. Artinya ya ini terima kasih Bapak pimpinan yang sudah memberikan support untuk tim OKH dengan membuat rumah layanan OKH. Dengan adanya support dari pimpinan, nanti kita tim OKH bisa meningkatkan lagi. Nah, tentunya ada harapan dari tim OKH khususnya berkaitan dengan layanan OKH ini buat pegawai, seluruh pegawai Balai Litbang Agama Semarang. Saya izin menjawab Pak Pri. Kalau saya sih harapannya teman-teman atau para pegawai dari Balai Litbang Semarang bisa memanfaatkan secara maksimal layanan rumah layanan OKH ini, karena yang pertama itu kan untuk mempercepat atau mempermudah proses layanan yang kita lakukan. Yang kedua, biar semua layanan yang kita berikan, terutama dalam ini OKH kepada para pegawai terekam atau tercatat secara rapi, dan kedepannya kalau nggak salah itu nanti juga arsip yang ada di rumah layanan OKH pun kan bisa dimanfaatkan oleh arsiparis di Balai Litbang Agama Semarang. Ya, harapan saya bahwa rumah layanan ini tetap difungsikan seperti sekarang dan kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Maria. Ini artinya OKH sudah punya rumah layanan. Ini harusnya bisa diikuti dengan bidang-bidang yang lain ya. Bidang umum kayaknya juga harus punya rumah layanan umum. Keuangan juga sama harus punya. Ini jadi seluruh kantor nanti bisa terintegrasi dengan baik dengan sistem digitalisasi. Saya mungkin menambahkan sedikit ya tadi harapan-harapan yang sudah kita sampaikan baik kepada pimpinan maupun kepada pegawai. Mas Ari tadi sudah menyampaikan bahwa nantinya memang akan ada kolaborasi. Jadi sekarang kan kita memang sudah mindsetnya itu kerja tim dan kolaboratif. Jadi yang nanti dihasilkan di rumah layanan OKH selain pegawai merasakan puas atas layanan usulan mereka sudah bisa terpenuhi, juga nanti arsip dari layanan OKH ini semuanya bisa diakses secara terbuka di layanan, dan juga rencananya nanti akan diakses oleh tim arsiparis juga. Jadi sebenarnya inisiasi dari kami ini membangun sistem yang baik nanti. Jadi harapan saya memang kearsipan di terutama di OKH ya, itu karena arsip vital bisa terjaga. Jadi mulai 2025 ini alhamdulillah pimpinan sudah sangat mensupport. Mudah-mudahan per 1 Maret ini LCKH sudah menggunakan rumah layanan OKH. Terus SKP tahun 2024 kita sudah upload semua di situ. Jadi nantinya semua pegawai yang membutuhkan dokumen-dokumen terkait OKH itu bisa meminta arsipnya baik melalui admin tim layanan OKH yaitu Mas Ari, ataupun nanti
di tim Arsiparis, karena nanti kita akan selalu bersinergi. Jadi mudah-mudahan sistem yang kita bangun di awal ini bisa diteruskan ke depannya oleh siapapun. Jadi kalau membangun sistem kan nanti kalau sudah baik bisa dilaksanakan oleh siapa saja. Jadi harapannya tidak bergantung kepada 1-2 orang, tetapi bergantung pada sistem yang sudah terbangun dengan baik. Jadi itu Pak definisi dari kami. Dari proses pelaksanaan atau penggunaan layanan itu kan ini masih banyak pegawai yang mungkin IT-nya juga kurang. Kita tidak menutup kemungkinan dari sebagian pegawai kita kurang peduli dengan adanya layanan ini. Mereka mungkin masa bodoh atau cuek saja. Saya berharap dari tim OKH terutama yang dari layanan untuk jangan capek-capek untuk mengingatkan. Mungkin seperti permohonan cuti, CKH harus lewat layanan. Kita jangan lelah karena itu untuk kebaikan. Semoga apa yang tim OKH lakukan bisa bermanfaat untuk keluarga besar BLAS. Amin. Amin. Oh ya, Mas Ari, ini ada pertanyaan khusus buat Mas Ari. Di rumah layanan OKH itu, apakah seluruh pegawai, seluruh pegawai itu sudah menggunakan? Contohnya yang tadi terbanyak kan dari Permohonan cuti. Cuti terus nanti kemungkinan ketambahan lagi yang di CK. Apakah masih ada pegawai yang mengajukan cuti atau apa yang belum lewat layanan OKH itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dikembalikan lagi bahwa rumah layanan OKH ini baru apa ya namanya ya? Baru di launching atau baru diwajibkan gitu, bahasanya gitu ya, harus diwajibkan ke pegawai penggunaan itu di bulan Maret. Tapi kita sudah trial dan error dari bulan Januari. Jadi memang belum semuanya memakai, tapi besar harapan kita di bulan Maret ke depan dan selanjutnya pasti para pegawai harus menggunakan rumah layanan ini untuk mendapatkan layanan dari OKH gitu. Kalau belum sih memang belum maksimal karena memang baru di launching baru kemarin gitu Pak. Oke. Mungkin saya ke Mbak Novita gitu. Itu kan layanan OKH itu sifatnya bisa wajib kan untuk seluruh pegawai ya untuk menggunakan layanan itu. Apakah besok bagi pegawai yang tidak menggunakan layanan itu bisa dilayani atau tidak? Semua kayak cuti. Cuti tahu-tahu WA, Pak saya mau cuti, Ibu saya mau cuti. Itu kira-kira gimana? Dilayani atau enggak? Seperti itu. Saya yang jawab ya. Jadi terkait pertanyaan Pak Pri yang barusan, untuk para pegawai yang mengajukan layanan tidak melalui rumah layanan OKH setelah bulan Maret, ini kan kita sepakati oleh pimpinan bahwa semua harus melalui rumah layanan. Jadi kalau tidak melalui itu ya tidak dilayani, tapi kita juga tidak saklek langsung bilang tidak boleh atau tidak dilayani. Jika ada pegawai yang mungkin menyampaikan via WA, biasanya itu kami akan jawab dan kami arahkan. Yang pertama, silakan mengajukan melalui rumah layanan. Nanti dari usulan yang sudah diinput ke rumah layanan OKH akan kami teruskan ke pimpinan untuk mendapatkan disposisi. Jadi nanti setelah ada disposisi dari pimpinan langsung dieksekusi oleh tim yang bertugas di masing-masing layanan, dan nantinya istilahnya semua pegawai ya pelan-pelan lah gitu. Tadi memang dari bulan Januari kita sudah mulai, terus bulan Februari udah ada beberapa pegawai yang mengakses, bulan Maret ini udah lebih banyak lagi, dan harapannya ke depan juga semua pegawai sudah terbiasa gitu untuk mengakses rumah layanan OKH. Artinya kita juga harus sabar ya, sabar untuk melayani pegawai yang dengan keinginan, dengan kompetensi atau dengan kepintaran atau dengan kepedulian yang berbeda-beda. Jadi memang kalau kita membuat aturan ya kita harus tegas. Tapi sebelum tegas kan masih ada proses untuk
apa namanya, proses toleransi dulu. Proses pengelolaan dari rumah layanan OKH itu seperti apa itu? Proses pengelolaan rumah layanan OKH, jadi kami kan mendapatkan SK tim Pak Pri, jadi dari Kepala Balai dimandatkan untuk semua tim OKH itu masuk ke SK tim, dan memang ada admin atau PIC untuk rumah layanan OKH yaitu Mas Ari, dan kami sepakati untuk melakukan semacam pengecekan usul itu setiap hari. Jadi setiap hari kerja, jadi Senin sampai Jumat kita cek untuk usulan yang masuk. Jadi usul apapun yang masuk nanti kami cek, nanti dari admin itu akan meneruskan kepada pengelola atau kepada pelaksana yang mengkonsep layanan tersebut, dan nantinya akan diteruskan ke pimpinan untuk mendapatkan disposisi dan tindak lanjutnya. Jadi mungkin Mas Ari bisa menceritakan contohnya bagaimana gitu untuk salah satu pengelola, misalnya dari cuti atau apa gitu, silakan. Terkait dengan alur kerja nih, bisa disebut alur kerja. Kita bicara saja seperti permohonan cuti nggak Pak? Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa ini dibuat dengan Google Sheet yang notabene memang sangat mudah sekali untuk dipakai. Jadi nggak perlu kita harus pinter IT dan sebagainya karena Google Sheet itu umum. Nah kita lebih cenderung pakai link WhatsApp saja karena kita mau bagaimanapun yang sering kita pakai memang WhatsApp. Jadi orang lebih aware ke pemakaian WhatsApp. Makanya kita pakai link WhatsApp. Kemudian misal permohonan cuti, nanti tinggal pegawai, mungkin Pak Pri mau mengajukan cuti nih, buka aja di link kita di rumah layanan OKH, nanti pilih menu atau halamannya di permohonan cuti. Nanti setelah masuk di situ kita akan ada deskripsi awal, kemudian ada form permohonan cuti di situ yang bisa Pak Pri download, kemudian nanti Pak Pri download, kemudian Pak Pri isi, kemudian Pak Pri nanti upload ulang. Jadi nanti di dalam halaman permohonan cuti itu kita berikan Google Form yang untuk bisa diisi. Kenapa Google Form? Ya itu tadi, biar nanti semua kebutuhan yang ingin diperoleh sama pegawai dalam hal ini cuti akan terekod di situ, seperti mau cuti berapa lama, cuti apa yang diambil, kemudian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian bukti tadi yang form tadi itu akan terekod secara maksimal di situ. Seperti itu. Nanti begitu Pak Pri nanti mengupload itu seperti yang disampaikan Bu Novita bahwa nanti setiap hari akan dicek saya sebagai adminnya, nanti begitu ada notif nih Pak Pri mau mengajukan cuti nih, kemudian form cuti tersebut saya download, kemudian nanti saya kirim secara langsung pada petugas petugas yang garap cuti ya, seperti itu intinya. Nanti dari beliaunya akan diproses ke pimpinan. Nah nanti setelah proses dari pimpinan langsung akan ada hasil nih, diterima atau enggak nih cutinya nih, berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin para pimpinan yang tahu kan. Kemudian hasilnya nanti akan diupload lagi di rumah layanan OKH. Jadi pegawai semisal petugas dari cuti pun mungkin akan memberitahu yang bersangkutan bahwa pengajuannya di ACC semisal mungkin agak lupa karena ini lewat WhatsApp dan sebagainya, ketindih atau hilang, bisa nanti masuk lagi ke rumah layanan OKH karena hasil dari pengajuannya tetap akan diupload di rumah layanan OKH. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Artinya kalau admin itu mengecek setiap hari itu informasi yang masuk atau permohonan yang masuk tidak akan terlewat. Itu merupakan harapan dari kantor layanan OKH akan menjadi layanan yang memuaskan dan layanan prima untuk semua pegawai Balai Litbang Agama Semarang. Ya amin, insya Allah ya bisa. Soalnya kan sekarang kan lagi efisiensi ini Pak, jadi semuanya harus dihemat. Saya rasa perbincangan podcast kita hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.